Di tepian Pulau Jawa, berdiri sebuah kota pelabuhan yang telah lama menjadi simbol sejarah, budaya, dan pergerakan zaman. Inilah Semarang, sebuah kota yang menyimpan jejak masa kolonial, namun terus melangkah menuju masa depan. Di antara lorong-lorong tua dan tembok berlumut, kisah masa lalu terukir tanpa kata. Gedung-gedung berarsitektur Belanda berdiri sebagai saksi bisu perjalanan kota ini, menyimpan jejak sejarah yang terlekang oleh waktu. Namun, Semarang bukan sekedar kumpulan bangun tua atau lorong sempit. Kota ini mengalir seperti tarian yang bergerak perlahan tapi penuh makna. Tak banyak yang tahu bagaimana sebuah sanggar kecil di Semarang bisa bertahan lebih dari 30 tahun. Di balik ruangan yang penuh dengan suara musik yang saling mengalun dan gelak tawa anak-anak, ada seorang lelaki yaitu Yoyo Priambodo yang telah mengabadikan hidupnya sejak 1992. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya buat semuanya. Perkenalkan, saya Yoyo Bambang Priambodo, salah satu pengajar di Sanggar Greget Semarang, di mana Sanggar Greget ini didirikan pada tanggal 25 April 1992. Jadi saya yang mendirikan. Dan kenapa Sanggar Tari Greget ini didirikan? Karena saya mempunyai keinginan, mempunyai harapan agar seni tradisi khususnya di kota Semarang ini bisa berkembang, bisa lestari, bisa dikenal orang bahwa kota Semarang tidak hanya sebagai kota dagang atau kota jajan, tapi Semarang ternyata ada sebuah perhelatan kesenian. Dalam balutan kesederhanaan ruangan ini, tradisi dan modernitas berpadu dalam tarian yang memukau. Sebuah tarian yang bukan hanya sekedar meniru gerak, tetapi meresapi setiap nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Gerakan kaki, kibasan selendang, dan sorot mata yang penuh konsentrasi, semuanya menyatu dalam bahasa universal, yaitu seni. Dengan bimbingan para pelatih yang berdedikasi, setiap langkah kecil membawa mereka lebih dekat ke panggung-panggung kebanggaan. Halo, nama aku Mbak Ica atau juga biasa disebut Mbak Sekar. Jadi boleh dua, aku punya dua nama, Mbak Ica atau Mbak Sekar. Nah, di sini aku berperan sebagai pelatih tari Sanggar Greget dan juga tim manajemen dari Sanggar Greget Semarang. Aku udah mulai dari kecil sih untuk belajar menari, lebih tepatnya 22 tahun yang lalu ketika usia aku 5 tahun, itu aku mulai belajar di Sanggar Tari Greget ini gitu. Awalnya itu ketika usia 5 tahun waktu masih TK itu senang banget nari. Wah, di sekolah ada ekstra tari, jadi ibu
saya mencarikan saya tempat untuk saya berlatih menari. Di sebuah sudut kecil yang penuh dengan kehangatan, sanggar ini merupakan rumah kedua bagi mereka yang mencintai seni. Sebuah tempat di mana mimpi bertumbuh. Latihan demi latihan, interaksi antara murid dan pelatih menjadi denyut nadi yang menghidupkan setiap gerakan. Di sini, seni tumbuh bukan hanya dari teknik, tetapi dari hati, sentuhan tangan penuh perhatian, langkah kaki yang membawa kisah, hingga tatapan mata yang menyulut semangat. Semuanya terpadu dalam harmoni yang indah. Ini kan bahasa Jawa ya, berasal dari bahasa Jawa. Greget itu adalah motivasi, greget adalah keinginan, greget adalah semangat, greget adalah kegiatan. Jadi artinya bahwa nama greget ini sesuatu yang kita lakukan bermakna, kemudian semangat dan lain-lain. Artinya greget ini dalam arti kenapa nama greget, agar ini generasi berikut dan anak-anak yang latihan di sini dan teman-teman yang bergerak di kesenian ini selalu memiliki greget, selalu memiliki semangat. Sanggar Tari Greget telah menorehkan prestasi lebih dari 21 penghargaan melalui generasi-generasi muda. Tidak hanya itu, mereka telah menjadi duta budaya Indonesia di berbagai ajang dunia. Latihan demi latihan dijalani dengan serius. Sebuah ekspresi, mengekspresikan apa yang saya cintai, apa yang saya rasakan. Jadi adalah media ekspresi saya. Ada tawa, ada lelah, tapi ada juga semangat yang menyala. Para pelatih membimbing dengan telaten, mengajarkan filosofi di balik setiap tarian, bahwa gerak tubuh bukan sekedar hiasan, tapi bentuk penghormatan pada nilai, sejarah, identitas, serta makna dalam setiap tarian. Semua prestasi ini tidak datang tiba-tiba. Di balik gemerlap panggung, ada perlu latihan berjam-jam, serta belajar bertanggung jawab, menjaga ritme, dan mengatasi rasa takut. Karena tampil bukan hanya berani, tapi soal siap. Dan mereka pulang dengan sebuah rasa bahwa hari ini mereka telah berkembang walau sedikit saja.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arum Cahindahwasi Suprabawati, biasa dipanggil Arum, dan tahun ini umur saya 13 tahun. Arti menari bagi saya adalah bagaimana cara kita untuk meluapkan emosi dan menggambarkan imajinasi-imajinasi yang ada di pikiran kita. Dan untuk berapa lama menari, kebetulan saya terlahir dalam keluarga seniman. Jadi kebetulan semua keluarga saya itu adalah seniman. Kakung saya dalang, pengrawit, dan penyanyi juga. Dan kakung saya bisa membuat wayang dan membenarkan gamelan. Ayah saya penari dan ibu saya sinden. Jadi saya itu suka menari tradisional dari kecil hingga sekarang. Dan untuk berapa lama saya di Sanggar Greget, dari TK besar umur 6 tahun, jadi saya di Sanggar Greget sudah 7 tahun. Ngamboroeng awang-awang angelangut bebasan tanpa tapi maratasing meko mendung miper ngitari jagat ngulandara nglambara ngunggahi gunung katungkul mumbar gagasan satemaki-nawa ngimpi. Halo semuanya, nama aku Adinda Sekarayu Caturkusuma Dewi, di Sanggar biasa dipanggil Dinda. Jadi awalnya itu kenapa saya bisa kenal Sanggar Greget itu dari guru tari saya yang lama, karena saya dulu adalah pindahan dari Purwokerto. Kebetulan di Purwokerto juga berlatih di Sanggar Darmoyono, dan guru tari sebelumnya itu menyarankan untuk melanjutkan di Sanggar Tari Greget di Semarang. Waktu itu awalnya aku datang ke Sanggar Greget itu sebenarnya cuma mau lihat-lihat dulu aja, tapi setelah sekali dua kali datang ke sini kok malah tertarik ya buat latihan di Sanggar Greget ini. Soalnya kayak mbak-mbak pelatihnya, kakak-kakak pelatihnya itu kayak humble, ramah gitu buat latihan mengajari adik-adiknya gitu loh. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berlatih di Sanggar Greget ini. Bagi anak-anak ini, Sanggar bukan sekedar tempat belajar menari, tetapi telah menjadi tempat ternyaman bagi mereka untuk belajar mengekspresikan diri, mengatasi rasa takut, dan menemukan jati diri sendiri. Memang saat ini kita itu tergerus dari zaman-zaman globalisasi ini, memang tergerus oleh era yang semakin maju, semakin lebih mungkin K-pop atau lainnya. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah
Sanggar Greget itu masih bisa diminati oleh banyak kalangan. Kita buka dari usia TK hingga usia dewasa. Jadi masih ada harapan untuk melestarikan tari melalui Sanggar Tari Greget. Cara Sanggar Greget untuk melindungi tarian-tarian atau kesenian yang sudah ada, ya caranya ini dengan melestarikan anak-anak dan menjadikan wadah bagi anak-anak yang mau untuk berkembang. Tidak hanya latihan saja, tapi kita juga adakan pementasan atau workshop kecil. Misalnya nih di suatu daerah ada pengen untuk berkembang tapi tidak ada wadah. Nah, kita Sanggar Greget memberikan wadah. Tidak ada pelatihnya, kita berikan pelatihnya. Begitu. Sanggar ini adalah ruang penuh kehidupan. Tawari yang anak-anak yang menggema, gerakan kaki yang berirama, dan tangan-tangan kecil dengan lembut menciptakan keindahan. Dalam setiap gerak tarian, mengajarkan rasa kebersamaan. Perasaan saya saat pertama kali belajar tari tradisional tentunya sangat senang dan bangga karena kita bisa menguri-nguri budaya kita sendiri. Latihan di Greget pastinya nyenengin banget, mbak-mbaknya juga kenalan satu-satu, ramah-ramah semuanya. Teman-temannya juga nggak saling menjudge, saling menyemangati, saling mengingatkan juga kalau ada salahnya di mana, ada miss-nya di mana, kita benerin bareng-bareng tanpa saling menjudge satu sama lain.